Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat luar biasa di mana Mas Gibran Rakabuming Raka ternyata punya cara yang cerdas untuk membalas seluruh fitnah, serangan, caci maki dari Hasto Kristianto dan juga para pembenci Pak Jokowi, teman-teman. Ya, seperti mungkin orang-orang yang selama ini ingin kalau Mas Gibran itu turun dari kursi wakil presiden dan juga ingin memisahkan dan menghancurkan hubungan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang dilakukan oleh Mas Gibran, ya kalau kita ibaratkan lapor.go.id ini adalah dapurnya, yang dilakukan oleh Mas Gibran itu menambah pintunya. Oke. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu hanya menambah input laporan yang baru, kanal baru aja, ya, untuk sebuah kebijakan yang udah existing. Oke. Gitu. Nah, masalah aja tadi kan nggak tahu ada lapor.go.id Iya, ini kan. nggak tahu ya. Karena kan yang diberitakan kan tiba-tiba Mas Wapres ya Gibran bikin Betul. inisiatif Lapor itu, Mas terus Wapres, kemudian ya. kan ada narasi yang mengatakan atau nyinyiran yang Ya. bilang bahwa itu kan levelnya kelurahan, level kabupaten Ya. gitu. Ngapain Ya. Wapres ngurusin Ya. seperti itu? Ya. Jadi itu yang berkembang dan terutama juga dikaitkan dengan langkah-langkah gercepnya Gibran setelah pelantikan kan, Bro Uki, yang melihat Belusukan, MRT, ya. terus menemui Tinjau proyek. utusan pejabat dari China atau dari Jepang atau pokoknya sangat gercep ya. Terus Ya. kemudian makan bergizi sehat, Ya. percontohan. Ya. Intinya seakan-akan Gibran itu jalan sendiri gitu. Ya. Padahal ini tentu Ya. atas Pak Arahan. Prabowo pasti tahu ya. Ya, Menurut Bro Uki gimana ya, itu? Jadi pertama misal yang terkait dengan lapor Mas Wapres ya. Tadi saya sudah bilang ya bahwa ini bukan kebijakan baru, ini bukan program baru ya. Mas Gibran hanya memperkuat program yang sudah existing dengan cara-cara yang levelnya itu giat ya, bukan program, bukan juga kebijakan. Dan satu hal yang pasti, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, itu mengetahui ya, membolehkan, mengizinkan ya Mas Gibran untuk melakukan itu semua. Jadi tentu saja ya Mas Gibran dan Pak Prabowo sebagai presiden, Mas Gibran wakil presiden, Pak Prabowo sebagai presiden, ini bergeraknya sebagai sebuah kesatuan. Jadi memang ya kami sadar bahwa di luaran itu banyak sekali narasi yang berkembang ya, seolah-olah untuk membangun persepsi bahwa antara presiden dengan presiden berjarak. Presiden dengan wakil presiden itu berjarak ya. Atau seolah-olah memberikan alasan-alasan untuk presiden tidak menyukai wakil presiden. Atau sebaliknya ya, demikian juga wakil presiden ke presiden. Tapi satu hal yang pasti ya, antara Presiden Republik Indonesia dengan wakil presiden Republik Indonesia adalah sebuah kesatuan ya. Mereka berada di sebuah institusi yang namanya kepresidenan dan chemistry di antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini luar biasa baik. Luar biasa baik. Jadi kita sama-sama tahulah ya, Pak Prabowo itu mengadakan misalnya penggemblengan. Bahkan sebelum di Magelang kan sudah ada pembekalan di ini ya, Hambalang ya. Iya, 2 hari di Hambalang. Dan Pak Prabowo itu kan selalu narasinya itu persatuan dan persatuan. Elit, ya. Iya. Karena tantangan begitu besar di Betul. depan, nggak bisa dihadapi sendiri. Betul. Harus bersatu kayak gitu-gitu kan. Iya, dan nggak mungkin ya kemudian antara presidennya dengan wakil presidennya sendiri nggak kompak. Itu kan nggak mungkin. Gitu. Jadi narasi-narasi yang berkembang di luar ya terkait dengan wah udah ada jarak nih. Wah, Mas Wapresnya melakukan ini inisiatif sendiri. Wah, melangkahi presiden segala macam. Itu tidak benar ya. Dan presiden dan wakil presiden dalam hal ini apapun yang mereka lakukan, mereka adalah sebuah kesatuan dan presiden sebagai pimpinan dari institusi yang namanya kepresidenan ini mengetahui, membolehkan dan mengizinkan atau di beberapa hal bahkan menginstruksikan. Seperti ketika Pak Prabowo sebelum berangkat ke Tiongkok ya. Jadi kan rangkaian kunjungan Pak Prabowo di luar negeri itu lumayan lama ya. Itu berangkatnya itu dari tanggal 8 sampai tanggal 26 ya, kurang lebih 14 hari ya. 1 hari sebelum pilkada ya? Iya. Pilkada kan 27. 27. Oh, 26 ya. 26 tiba di Jakarta. ya. Oke. Kurang lebih 14 hari dan sebelum
Presiden Prabowo itu take off, berangkat, itu Kepres yang ada Kepresnya. menyatakan bahwa wakil presiden dalam hal ini mewakili presiden. Jadi ini narasi yang berkembang ini harus diluruskan ya. Ada yang bilang mengambil alih ya. PJ. Ada yang bilang bahkan PJ presiden, PLT presiden. Ya, ini luar biasa nih. Ini enggak mewakili presiden ya. Kenapa ini harus ditekankan? Karena kalau PJ atau PLT ya ini kan kaitannya dengan presidennya nggak ada. Iya, Maka nggak seseorang aktif. diangkat menjadi presiden, walaupun itu lingkupnya sebenarnya di daerah ya. Dan ini nggak terjadi karena presidennya tetap presiden RI ya, yaitu Pak Prabowo Subianto, dan berhubung beliau lagi dinas ke luar negeri, maka seseorang harus in charge untuk take the lead di dalam negeri, dan itu adalah wakil presiden sesuai konstitusi. Dan hal ini normanya memang begitu. Memang begitu Gitu, dan dikepreskan oleh Pak Prabowo. Ya. Dan kepresnya ini jelas penugasannya apa, Oke. ya, sampai dengan tenggat waktunya sejak tanggal berapa hingga tanggal berapa ini jelas. Wah, keren Gitu. Jadi ini banget ya. sesuai dengan undang-undang. Jadi nggak ada itu yang namanya pengambil alihan, apalagi PLT, apalagi PJ, apalagi si Anu inisiatif sendiri, si itu nggak tahu, si ini mau diam-diam mau membangun kekuatan. Enggak lah, enggak. Justru kita harusnya senang dong Mas Hal. Ini wakil presidennya rajin loh. Iya. Kerja gitu. Persiapan Ini kan jadi 2009 masalah, ya kan. Kalau kerja dianggap mau tampil. Ini bukan tampil, cuman ya wakil presiden kan nggak mungkin nggak disorot ya. Ya, kan ada narasi bahwa Gibran ini jadi beban buat Prabowo gitu loh. Misalnya salah satu yang ngomong begitu kan Rocky Gerung kan, bahwa Gibran ini adalah beban Mulyono dan seterusnya lah gitu. Jadi narasinya itu justru mereka pengen menyelamatkan Pak Prabowo gitu loh dari beban Mulyono ini gitu loh dan keluarganya gitu. Jadi kan itu yang sebenarnya di belakang mindset yang melatari rangkaian nyinyiran dan serangan terhadap Gibran, misalnya termasuk soal lapor Mas Wapres. Jadi apapun selalu dikaitkan dengan itu gitu loh. Jadi ini konteks politiknya begitu gitu. Bro Uki kan pasti udah tahu lah. Tahu gitu lah, ya. saya kan juga politisi ya. Saya baru sebentar nggak ngomongin politik praktis, Mas. Ini kalau saya di sini sebagai jubir partai ini saya udah berkomentar. Cuman begini, memang udah banyak suaranya. Sudah pasti ya. Yang namanya penguasa dalam hal ini presiden dan wakil presiden ya yang diberikan amanah itu kan produk dari sebuah proses politik yang namanya demokrasi ya. Yang di mana di sana pasti ada saja orang-orang yang nggak pro dengan beliau ya, ada yang kontra dengan beliau, itu bahkan sudah puluhan tahun, ada yang 10 tahun ya. Ada yang udah nggak pro sama bapaknya, sekarang sampai anak-anaknya juga nggak pro. Bapaknya bahkan juga. mantan loyalisnya mantan relawan Jokowi, mantan pendukung Jokowi yang sekarang diehard anti Jokowi kan banyak sekali teman-teman kita banget, juga. Ya. Itu karena Twitter, karena ya kan? proses politik di sana ya, dinamika pemilu di 2024 ini kan ada semacam kocok ulang ya, ada semacam kocok ulang ya, yang tadinya ada orang yang di dalam satu poros politik kemudian menjadi pisah poros gitu ya, yang tadinya pisah poros malah menjadi satu poros, dan ini kan hal yang biasa ya di demokrasi. Waduh. Itu kayak Anies Baswedan tuh. Dan inilah dia kenapa Presiden Prabowo, sebenarnya narasi yang sama pernah diucapkan oleh Presiden Jokowi ya, Presiden ke-7 Pak Jokowi ya, yaitu apa? Negara ini ya sampai dengan 2045 kita sedang di fase-fase kritikal gitu. Kenapa fase kritikal? Karena sejak tahun 2024 ini Mas Hal, sampai dengan 2045 ini Indonesia itu sedang berada di puncak bonus demografi dan kecenderungannya declining bonus demografinya. Dan 2045 itu adalah hasilnya. Kita mau ngelihat nih, kita sukses apa enggak memetik bonus demografi. Nah, itulah dia kenapa 11 sampai 13 tahun ke depan itu dikatakan oleh Presiden Prabowo adalah tahun-tahun paling menentukan. Tahun-tahun gitu. paling menentukan Dan ya. syarat mutlak ya, mau apapun, sebagus apapun program kita punya rencana ekonomi segala macam, sebagus apapun itu nggak akan jalan kalau kita nggak punya persatuan nasional. Betul. Terutama di tengah-tengah situasi global yang lagi nggak menentu. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari salah satu juru bicara kepresidenan, yakni Bro Uki, yang juga politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, teman-teman. Dan bisa kita dengarkan tadi bagaimana Mas Gibran selama bekerja
ketika Pak Prabowo berada di luar negeri itu sesuai dengan arahan Kepres dari Bapak Prabowo Subianto. Jadi ini otomatis membantah seluruh tuduhan-tuduhan dari para pembenci, utamanya Dr. Tifa yang mengatakan bahwa Gibran itu membangun kekuatan dan membangun ataupun berkampanye untuk pencalonan presiden tahun 2029, teman-teman. Dan hal ini juga diungkapkan oleh para pembenci lainnya seperti mungkin Roy Suryo yang masih dengan Fufu Fafanya, seperti mungkin Refli Harun dan ya kawan-kawan lainnya, Rocky Gerung, ya mereka yang selalu mengorkestrasikan bahwa Mas Gibran ini akan menyalip Pak Prabowo, akan mengambil alih kekuasaan. Bahkan ya ada analisis yang paling yang paling tidak masuk akal gitu, yang paling sulit diterima oleh akal sehat, teman-teman, ketika mereka mengatakan bahwa para pembenci ini mengatakan kalau Mas Gibran menyiapkan kudeta terhadap Pak Prabowo agar Mas Gibran bisa duduk sebagai Presiden Republik Indonesia 2 tahun kemudian. Nah, ini kan sebuah analisis yang tidak berdasar, tidak masuk akal, dan ini sepertinya sebuah fitnah dan tuduhan yang paling kejam yang dilakukan oleh para pembenci terhadap pemimpin negara, teman-teman. Nah, semoga ketika mereka mendengar hal ini, mendengar video ini, dan saya lupa, teman-teman, ada satu yang paling mencengangkan ketika, kalau nggak salah Akbar Faisal Said Didu gitu. Kalau nggak salah Said Didu deh, teman-teman, yang mengatakan bahwa wah luar biasa sekarang wapresnya bisa perintah-perintah menteri dan segala macam. Padahal dia nggak tahu kalau ada kepresnya, teman-teman. Ya begitulah para pembenci membangun kekuatan politik mereka, membangun trust dari masyarakat yang mungkin menjadi bagian dari oposisi, menjadi bagian dari mereka yang mudah dipengaruhi oleh mereka. Ya ini hal-hal yang harus kita tepis, harus kita bungkam, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.